Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abal Production. Kali ini kami akan membahas mengenai penjelasan flowchart atau diagram alir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan flowchart itu? Jadi, flowchart adalah urutan atau langkah-langkah yang sistematis dan juga logis yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, bedanya dengan algoritma, kalau algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah yang sistematis dan logis juga, namun dituangkan dalam bentuk tulisan atau kalimat. Nah, kalau flowchart ini dituangkan dalam bentuk diagram. Simbol-simbol flowchart yang pertama ada terminator yang merupakan titik awal dan titik akhir. Kemudian ada simbol proses yang digunakan untuk menyatakan suatu proses aritmatika. Kemudian ada simbol proses terdefinisi yang menyatakan prosedur lain yang telah didiagram alirkan. Kemudian ada simbol input atau output yang menyatakan operasi masukan dan keluaran data. Kemudian ada simbol keputusan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan juga ada simbol konektor yang digunakan untuk menghubungkan ke berbagai bagian diagram alir. Nah, lalu bagaimana sih contoh penggunaan atau implementasi flowchart ini? Nah, bisa kita lihat ini adalah algoritma mencari luas persegi panjang. Yang pertama ada mulai, kemudian yang kedua masukkan panjang persegi panjang, yang ketiga masukkan lebar persegi panjang, yang keempat hitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar, yang kelima cetak luas persegi panjang, dan yang keenam selesai. Lalu bagaimanakah flowchart dari algoritma ini? Pertama, mulai. Mulai ini merupakan titik awal algoritma ini. Jadi kita siapkan simbol flowchart yang digunakan untuk menyatakan titik awal dan akhir, yaitu terminator. Kemudian kita tulis kata mulai. Kedua, masukkan panjang persegi panjang. Ini merupakan suatu inputan, jadi kita siapkan simbol flowchart yang digunakan untuk input atau output. Nah, kemudian tulis algoritmanya. Nah, langkah di sini 2 dan 3 saya gabung. Digabung juga bisa dan dipisah juga bisa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya gabung saja. Kemudian, yang keempat, hitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Kata hitung ini menandakan suatu proses, jadi kita siapkan simbol prosesnya. Kemudian kita masukkan algoritmanya, yaitu hitung luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kelima, cetak luas persegi panjang. Kata cetak ini menandakan suatu output, jadi kita siapkan simbol outputnya, kemudian tulis algoritmanya. Keenam, selesai. Ini adalah akhir dari algoritma ini, jadi kita siapkan simbol terminator dan tulis algoritmanya. Kemudian ini adalah contoh flowchart yang lain. Nah, mari kita buat algoritmanya. Yang pertama adalah yang pertama adalah simbol terminator. Mari kita tulis algoritmanya, yaitu mulai. Kemudian ada simbol input output. Kita tuliskan algoritmanya menjadi masukkan alas segitiga. Masih input lagi, masih simbol input, kita tulis algoritmanya, masukkan tinggi segitiga. Kemudian ini adalah simbol proses, kita tulis algoritmanya menjadi hitung luas segitiga dengan rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Kemudian yaitu ini adalah simbol output, kita tulis algoritmanya menjadi tampilkan luas segitiga. Dan yang terakhir ini adalah tombol terminator yang digunakan sebagai titik awal maupun akhir. Kita tulis algoritmanya. Nah, selanjutnya bagaimanakah penggunaan dari proses terdefinisi yang menyatakan prosedur lain yang telah didiagram alirkan. Ini adalah contoh penggunaan simbol ini. Di sini kita bisa melihat bahwa pengeleman primer memiliki urutan atau flowchart sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa simbol ini digunakan untuk membuat flowchart dalam suatu flowchart. Selanjutnya simbol keputusan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah,
Bisa kita baca dari flowchart ini, yang pertama yaitu mulai, kemudian input umur. Nah, masuk ke dalam simbol keputusan, apakah umur lebih dari 18 tahun? Kalau iya, berarti boleh membuat SIM, kemudian selesai. Kalau tidak, artinya tidak boleh membuat SIM, kemudian selesai. Jadi bisa diartikan bahwa simbol ini digunakan untuk membuat algoritma percabangan, atau digunakan untuk menyatakan suatu kondisi iya atau tidak. Kemudian konektor yang digunakan untuk menghubungkan ke berbagai bagian diagram alir. Nah, lingkaran merah ini merupakan contoh penggunaan konektor. Jadi konektor menghubungkan bagian flowchart yang terpisah karena mungkin keterbatasan ruang atau space ataupun halaman. Itulah penjelasan mengenai flowchart. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.